Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iba Rosita dengan NIM G701191129. Saya akan menjelaskan mengenai biotransformasi obat paracetamol mulai dari fase farmakologi dan fase farmakodinamik obat paracetamol. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan paracetamol. Jadi paracetamol atau yang biasa disebut dengan acetaminophen atau N-acetyl 4-aminofenol merupakan obat antipiretik dan analgesik di mana memiliki rumus struktur C8H9NO2 dengan berat molekul 151,16 dan mengandung tidak kurang atau lebih dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,0 dari C8H9NO2. Dan untuk pemberian atau hablur, serbuk hablur berwarna putih dan tidak berbau atau rasa pahit yang dimiliki oleh paracetamol itu sendiri. Jadi untuk pemberian dari paracetamol yaitu serbuk atau hablur yang berwarna putih memiliki rasa yang pahit dan tidak memiliki bau. Sedangkan untuk kelarutan dari paracetamol yaitu larut dalam 70 bagian air dan 7 bagian etanol yang itu 95% dan 13 bagian aseton dan 40 bagian gliserol dan dalam 9 bagian propilen glikol dan larut dalam larutan alkali hidroksida. Yaitu sementara khasiat dari paracetamol itu sendiri yaitu memiliki kegunaan sebagai analgetikum dan antipiretikum. Jadi paracetamol memiliki sifat yaitu asam lemah di mana larutan jenuhnya dalam air yang mempunyai pH dengan nilai 5,3 sampai dengan 6,5 pada suhu ruang. Dalam larutan, paracetamol sedikit lebih sensitif terhadap cahaya dan dapat terdegradasi melalui mekanisme disosiasi ikatan NC. Di mana paracetamol dalam bentuk yang kering dan murni sangat stabil pada temperatur yang sekurang-kurangnya 85 derajat Celcius. Jika diberikan pada kondisi lembab, maka paracetamol akan terhidrolisis menjadi P-aminofenol. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari paracetamol. Jadi mekanisme kerja dari paracetamol yaitu dengan mengurangi produksi prostaglandin dengan mengganggu enzim CHOX di mana paracetamol menghambat kerja CHOX pada sistem saraf pusat yang tidak efektif dan sel endotelial dan bukan pada sel kekebalan atau peroksida yang tinggi. Jadi saya akan menjelaskan mengenai fase farmakokinetik dari paracetamol. Jadi farmakokinetik dari paracetamol memiliki nilai yang cukup baik dengan bioavailabilitas yang cukup tinggi, di mana paracetamol diabsorpsi dengan baik di usus halus melalui transport pasif pada pemberian oral. Sedangkan pada pemberian dengan makanan akan sedikit memperlambat absorpsi dari paracetamol itu sendiri. Dan untuk pemberian melalui rektum terdapat variasi konsentrasi puncak di plasma yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai konsentrasi puncak tersebut. Selanjutnya yaitu proses distribusi, di mana setelah pemberian oral konsentrasi puncak pada plasma akan dicapai dengan waktu 10 hingga 60 menit untuk tablet biasa, sedangkan untuk tablet lepas lambat memiliki waktu yaitu 60 hingga 120 menit. Selanjutnya untuk konsentrasi rata-rata di plasma yaitu 2,1 mili dalam waktu 6 jam dan kadarnya hanya dideteksi dalam jumlah yang sangat kecil setelah 8 jam. Selain itu, paracetamol dia memiliki waktu paru dengan waktu 1-3 jam. Selain itu, paracetamol juga memiliki bioavailabilitas yang cukup tinggi, sekitar 25% paracetamol dalam darah diikat oleh protein. Selanjutnya yaitu metabolisme, di mana paracetamol di metabolisme terutama berada di hati melalui proses glukurodinasi, di mana sulfasi menjadi konjugat non-toksit, di mana sebagian kecil paracetamol juga dioksidasi melalui enzim sitokom P450 di mana menjadi metabolit toksik yang berupa N-asetil P-benzoquinonimin atau yang biasa disingkat dengan NAPQI. Selanjutnya tujuan dari metabolisme obat. Jadi tujuannya yaitu untuk mengubah obat yang non polar atau larut dalam lemak menjadi polar yaitu larut dalam air agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Nah, untuk yang pertama yaitu reaksi fase 1, di mana reaksi fase 1 itu biotransformasi yang mengubah molekul obat secara oksidasi yaitu reduksi atau hidrolisis yang mengubah obat menjadi lebih polar dengan akibat menjadi inaktif atau lebih aktif.
atau kurang aktif. Yang kedua yaitu reaksi fase kedua, di mana pada reaksi fase kedua menjadi penggabungan atau konjugasi molekul-molekul dan obat juga, yaitu metabolit yang pada reaksi fase pertama dengan senyawa itu pada tubuh sendiri. Jadi yang terakhir itu ekskresi, di mana sekitar 85% paracetamol diekskresikan dalam bentuk terkonjugasi dan bebas melalui urin, yaitu dalam waktu kurun 24 jam. Dan pada paracetamol oral diekskresikan melalui renal yang berlangsung dalam laju 0,16 sampai dengan 0,1 mili per menit per kilogram. Jadi untuk eliminasi ini akan berlangsung pada individu yang berusia dengan lebih dari 65 tahun atau dengan gangguan ginjal. Selain ginjal, sekitar 2,6% akan diekskresikan melalui biliar, yaitu paracetamol juga dapat diekskresikan dengan hemodialisa. Jadi sekian penjelasan saya mengenai paracetamol atau yang biasa disebut dengan acetaminophen atau N-acetyl 4-aminofenol. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.